Bocah itu tiba-tiba menemukan sesuatu yang tidak terduga. Matanya rusak oleh obat-obatan kimia. Di mata bocah itu, zat-zat ini membentuk sistem saraf baru. Ketika dia sadar kembali, matanya ditutup dengan kain putih. Dunia gelap membuatnya sangat takut. Tapi yang lebih menakutkan adalah suaranya meningkat beberapa kali lipat. Suara air yang menetes di telinganya seperti suara ledakan bom. Dampak suara di udara menyebabkan otaknya memiliki tekstur sonik di dalam ruangan. Di sekelilingnya, sebuah suara memasuki telinganya. Bocah itu jatuh ke tanah dalam kebingungan. Suara orang berjalan di lorong, suara mesin mobil bergema di kepalanya. Tapi suaranya sangat jernih. Matt buta. Tetapi ketika Tuhan membuka pintu baru untuknya, 4 inderanya yang tersisa menjadi sangat sensitif. Terutama pendengaran. Seperti radar, itu bisa menampilkan gambar di kepala Anda. Dia tidak bisa melihatnya, jadi dia tidak takut sama sekali. Di atas gedung setinggi lebih dari 40 meter, dia bergerak bebas seperti pesawat ulang-alik. Seluruh kota ini telah menjadi tempat hiburan. Saat menyeberang jalan, dia merasakan bahaya lebih dari orang lain. Saat preman datang untuk menggertak Matt, dia bisa menghajar mereka dengan tongkat. Orang-orang yang pergi bersamanya tidak takut. Namun pemandangan indah itu tidak bertahan lama. Ayah Matt tiba-tiba dibalas. Sebelum si pembunuh pergi, dia meninggalkan setangkai mawar merah. Ketika Matt tiba, ayahnya telah meninggal dunia. Ia memeluk tubuh ayahnya dan menangis. Dia meraih bunga itu dengan paksa. Darah segar mengalir dari tangannya. Matt bersumpah untuk membalaskan dendam ayahnya. Setelah beranjak dewasa, ia menjadi pengacara terkenal. Semua yang Anda lakukan adalah demi keadilan. Tapi kekuatan modal terlalu besar. Hanya dengan uang, mereka bisa lolos dari kejahatan. Sisi yang lebih lemah selalu dipaksa untuk bernafas. Mengapa orang jahat tidak dihukum? Mustahil. Matt punya caranya sendiri untuk melakukannya. Di malam hari, dia langsung mengganti pakaian perangnya dan berubah menjadi Daredevil. Dia bergerak sangat cepat. Dengan sangat cepat, dia menemukan sarang musuh. Apa yang kamu inginkan? Keadilan. Matt melompat dari kasau dan menghancurkan lampu dengan botol. Semua orang jatuh ke dalam kegelapan. Dan di sana, dia adalah raja. Matt menggunakan tubuhnya yang keras untuk menghindari beberapa pria. Bekas peluru terbang melewati kepalanya dengan cepat. Matt naik kipas angin untuk menghindari peluru. Dia juga menggunakan baling-baling untuk menggunakan peluru untuk melakukan serangan balik. Sangat cepat, saya menyelesaikan semuanya. Hanya kakak laki-laki yang lolos. Matt dengan cepat mengejarnya. Matt menggunakan tali itu untuk mengencangkan lehernya. Tapi tiba-tiba, kereta bawah tanah datang. Matt berlutut, menutupi telinganya. Ini adalah titik lemah Anda. Suaranya sangat keras sehingga Anda tidak akan tahan. Saat ini, pria lain memegang pistol dan mengarahkannya ke kepala Matt. Saat peluru dimuat, sebuah gambar muncul di kepalanya. Matt menabrak penjahat yang terbang ke rel. Tetapi pada saat yang sama, ada kereta yang mendekat. Setelah menangani kejahatan tersebut, Matt kembali ke rumah. Hatinya sekarang sangat kosong. Luka di punggungnya adalah dari pertempuran lama. Matt mencabut gigi yang patah itu dengan tangannya. Dia lumpuh dengan luka ringan seperti ini. Rasa sakit yang sebenarnya selalu datang dari dalam. Saya hanya bisa minum obat penenang untuk tidur. Karena begitu dia berbaring, suara yang tak terhitung jumlahnya datang lagi. Gadis lain sedang memohon. Lalu ada tembakan. Anda sendiri tidak dapat mengubah dunia ini. Tapi dia punya prinsip sendiri. Itu tidak pernah menyerah. Jadi keesokan harinya, dia pergi mencari tersangka penembakan. Matt bertanya kepada Black tentang situasi tadi malam. Dia bilang dia tidak punya senjata. Dari mendengar detak jantungnya, Matt tahu dia tidak berbohong. Namun saat membuka persidangan, polisi di seberang membenarkan bahwa dia melihat Black memegang senjata. Tetapi ketika Matt tahu dia juga tidak berbohong. Apa yang sedang terjadi? Ada seorang reporter datang mencari Matt. Dia bilang polisi mengganti nomor 911. Itu sangat berharga. Pada titik ini, Matt mengerti. Saat polisi hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Matt menguncinya di dalam mobil. Mobil ini tidak buruk, di mana kamu mendapatkannya? Kemudian Matt mundur dan menabrak mobil di belakang. Kemudian Matt menabrakkan mobil di depan lagi. Dia sangat penasaran, kenapa saat orang ini berbohong, detak jantungnya tidak berubah. Ternyata dia memasang alat pacu jantung. Dan sekarang, dia akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Mereka bekerja untuk Kingpin. Siapa Kingpin? Dia adalah mafia nomor 1 di New York. Seluruh orang kebanyakan berotot. Dia bisa dengan lembut mencekik orang dewasa. Namun yang paling menakutkan adalah juniornya juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Menakutkan bahwa dia mengambil tindakan. Kekuatannya besar. Senjata pembunuhan itu sangat sederhana. Sebuah klip kertas. Setelah diluruskan, itu menjadi senjata tersembunyi yang lebih cocok. Jika seseorang berani tertawa, orang itu akan dibunuh. Namanya Bullseye. Dia orang jahat. Di pesawat, wanita tua yang duduk di sebelahnya berbicara dengannya. Dia menggunakan kacang untuk mencekik wanita tua itu sampai mati. Hari itu Matt menghadiri pesta yang diselenggarakan Kingpin. Dia mulai memeriksanya. Kingpin baru saja mengatakan tidak ada yang murni. Kemudian Matt mencium bau yang sangat aneh. Dia menaiki tangga. Yang pertama adalah bau makanan yang dikeluarkan. Lalu ada asapnya. Akhirnya, dia melihat seorang wanita. Matt perlahan mendekati gadis itu. Lalu dia mencium bau gadis itu. Orang ini bukan orang cabul. Saat ini, gadis tersebut masih belum mengetahui identitas Matt. Gadis itu tertarik pada pesonanya. Gadis itu dan Matt menari di tribun. Kingpin sekarang tahu bahwa ayahnya ingin keluar dari organisasi. Jadi dia memberinya mawar mati. Dia segera keluar, ingin pergi. Karin juga mengikuti. Matt menyadari bahwa mungkin sesuatu telah terjadi. Dia berubah menjadi pakaian tempur. Diam-diam mengamati lalu lintas. Beberapa saat kemudian, Kingpin mengirim pembunuh Bullseye dengan sepeda motor untuk mengejar. Dia melambaikan tangannya dan menangani pengemudi. Mobil yang jatuh harus berhenti. Matt menghindari serangan Bullseye. Bullseye terkejut.
Dia tidak pernah gagal sebelumnya. Dia sangat marah, pergi ke Matt. Selama pertarungan, dia juga mencuri tongkat Matt. Dia kemudian melemparkan tongkat dan menikam ayah gadis itu sampai mati. Melihat senjata di tangannya, gadis itu menembakkan pistol ke arah Matt. Gadis itu menganggap Daredevil sebagai pembunuh ayahnya. Gadis itu terus mencarinya. Akhirnya di atap, gadis itu mengambil 2 garpu dan menyerang Matt. Tapi Daredevil tidak tega mengambil tindakan. Selama pertarungan, dia ditikam oleh gadis itu sekali. Karen membuka topengnya untuk mengetahui bahwa dia adalah pria di pesta sebelumnya. Saat ini, penjahat yang sebenarnya telah tiba. Karen menjadi tenang dan mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan. Gadis itu melemparkan tusuk sate ke dalamnya, tetapi dihentikan lagi. Keahliannya adalah menyerang dari jarak jauh. Dia menikam tangan Karen. Gadis itu bukan tandingan bullseye. Tidak lama kemudian, gadis itu ditusuk di perut olehnya. Kekasihku meninggal tepat di depan mataku. Mendengar jantung gadis itu berdetak semakin lambat, Matt tampak ambruk. Dia lari ke sinagoga. Tapi setelah beberapa saat, Bullseye mengejar lagi. Matt menyuruh pendeta untuk pergi lebih dulu, dan dia berjuang untuk bangun. Jika tubuh terluka, apa yang Anda gunakan untuk menang? Tapi dia memikirkan 2 orang yang dia cintai sekarat tepat di depannya. Pada titik ini, dia tidak punya apa-apa lagi untuk kalah. Ketika seseorang tidak memiliki apa-apa lagi, itulah momen terkuat mereka. Bullseye menembakkan semua anak panah. Tapi Matt menghindari mereka satu persatu. Saya bisa membedakan suara, jadi jangan takut. Dan sekarang, Bullseye membunyikan bel lagi. Suara itu sangat keras sehingga Matt jatuh ke tanah. Tapi di saat genting, Matt menangkapnya. Sedetik kemudian, dia mendengar tembakan senjata beberapa ratus meter jauhnya. Dia dengan lembut menarik ke depan. Peluru itu mengenai kedua tangan Bullseye. Matt menjatuhkannya dari lantai atas. Sekarang hanya bos terakhir yang tersisa. Matt pergi ke rumah Kingpin. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, langsung mengulurkan tangan. Kingpin sangat kuat, menyeret Matt terbang. Proyek Anda tidak berfungsi. Kingpin menggunakan satu tangan untuk mencekik tenggorokan Matt. Dia melempar Matt ke jendela. Sistem gemanya kacau balau. Kingpin melemparkannya ke langit-langit, menarik lengannya, dan membuangnya. Kingpin mengatakan tahun itu, ayahnya juga dibunuh olehnya. Matt menemukan ada banyak pipa di sini. Dia menggunakan kekuatan untuk menghancurkan. Air mengalir terus-menerus. Suara air yang mengalir menciptakan efek gema yang bergerak di kepala Matt. Saat ini Matt telah memprediksi serangan Kingpin. Tapi Kingpin tidak bisa menghindarinya. Ini adalah kondisi terkuatnya. Dia melewati celah dan menendang kakinya. Kingpin telah kehilangan kemampuan berjalan, jadi dia kalah. Matt meraih tongkatnya dan memukulnya dengan paksa, tapi sengaja gagal memukulnya. Jika Anda membunuh satu Kingpin, Anda akan menelurkan ribuan Kingpin. Orang jahat tidak akan pernah membunuh mereka semua. Selama mereka menerima sanksi keadilan, masyarakat ini akan menjadi lebih baik. Di akhir film, Kingpin ditangkap. Namun segera, dia masih akan dibebaskan dengan aman dari penjara. Tapi Daredevil akan tetap menyimpan orang benar di hatinya. Pertempuran antara yang baik dan yang jahat tidak pernah berhenti. Saat kejahatan muncul, akan ada penjaga di pojok milik orang benar.